Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul tiga hal bodoh yang telah Anda lakukan ketika salah satu keluarga inti sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton adalah episode yang ketiga, artinya yang terakhir. Seperti yang telah saya publish 2 video di tanggal beruntun. Video ini saya buat tanggal 25 Agustus 2026 jam 16:17. Dan hal yang ketiga yang saya anggap bodoh jika Anda melakukan ketika salah satu keluarga inti Anda sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan adalah overthinking, atau yang dikatakan mindset yang keliru, atau bisa dikatakan Anda tidak mendapatkan informasi yang detail, yang valid, tapi itu Anda jadikan sebuah mindset, yaitu tentang terkait SLIK Anda akibat salah satu keluarga inti Anda menunggak hutang kartu kredit. Di sini saya harus menjelaskan dulu bahwa akibat sedang menunggak hutang kartu kredit itu akan berkonsekuensi atau berimbas si empunya kartu kredit atau si empunya hutang akan kena cekal SLIK dengan istilah kolektibilitas 5 atau macet. Kolektibilitas 5 itu adalah tidak melakukan pembayaran lebih dari 180 hari. Dan saya pastikan, saya perjelas, saya berbagi wacana edukasi. Hal ketiga ini seringkali yang saya pertegas bagi sepasang suami istri, tapi juga saya pertegas bagi Anda yang berstatus anak dari si empunya hutang, atau Anda sebagai orang tua si empunya hutang. Saya pertegas di sini bahwa SLIK atau kolektibilitas 5 blacklist itu hanya untuk orang yang bersangkutan yang belum menyelesaikan hutang yang saat ini sedang terjadi. Dan saya katakan, dan saya sangat prihatin bagi sepasang suami istri, andaikan yang si empunya hutang adalah si suami, apakah si istri kena SLIK? Atau sebaliknya, ketika si penunggak hutang atau empunya hutang ini adalah si istri, apakah
si suami akan juga kena SLIK kolektibilitas 5 macet, saya katakan bahwa pada dasarnya SLIK itu tidak langsung atau dalam arti tidak berefek ketika yang laki kena atau sedang menunggak hutang. Artinya yang perempuan itu untuk mengajukan, saya katakan mengajukan hutang ya, terutama untuk hutang yang tidak berfidusia. Jadi SLIK itu sendiri itu ibaratnya adalah track atau jalur yang masing-masing. Ada daftar hitam nasional, misalkan itu penunggak rekening koran, ataupun mungkin hutang fidusia yang disita, sudah dilelang dan meninggalkan sisa hutang. Dan ini juga tanpa terkecuali misalkan untuk aset yang bergerak. Yang baru saja saya jelaskan tadi adalah aset tidak bergerak. Bisa tanah, sertifikat, dan yang bergerak pun misalkan mau mengajukan kredit kepemilikan kendaraan bermotor, atau yang terakhir ini yang paling simpel adalah ingin mengajukan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, atau bahkan yang lainnya, pinjol dan sebagainya. Saya akan pertegas masalah tentang SLIK ini sendiri, bahwa kaitannya itu sebenarnya ketika si suami terblacklist, itu sebenarnya si istri tidak terblacklist. Tapi dikarenakan ketika Anda mengajukan jenis hutangnya itu misalkan yang berfidusia, baik itu aset tidak bergerak ataupun aset bergerak, biasanya adalah prasyarat lembaga keuangan tersebut dilihat dari KTP pemohon. Ketika KTP pemohon pengajuan kredit itu statusnya kawin, artinya di sebuah perjanjian, ini sekaligus nanti tolong dicermati perkataan saya, jika statusnya adalah kawin, itu yang pasti diminta oleh bank kelanjutan syaratnya adalah akta nikah dan kemudian KTP pasangan. Dan disinilah yang menjadikan blunder atau sebuah peraturan yang biasanya karena hutang itu jika sudah statusnya kawin, itu pasangannya harus mengetahui dan menyetujui. Saya ulang, kalimat ini adalah kalimat kunci. Pasangannya ketika ada sebuah pengajuan hutang fidusia, baik itu aset bergerak ataupun non bergerak, ketika KTP status kawin, maka pasangan wajib mengetahui dan menyetujui. Sehingga apa efeknya? Efeknya ketika misalkan yang macet ini si suami dan yang mau mengajukan pengajuan hutang ini adalah si istri, itu secara otomatis biasa atau mayoritas tidak bisa disetujui.
Khususnya saya katakan hutang berfidusia aset non bergerak, menggadaikan tanah, sertifikat dan sebagainya. Itu jika itu barulah efeknya sangat terasa. Walaupun si istri tidak terblacklist dan si suami yang macet, itu pengajuannya biasanya pasti ditolak. Dan itu juga berlaku untuk kebalikannya. Misalkan si suami yang mau mengajukan pinjaman dan si istri kena blacklist, dan itu hutangnya karena harus mengetahui dan menyetujui status KTP-nya kawin, maka dari situ barulah kena masalah. Tapi di sini tidak boleh Anda penonton pemirsa, terutama keluarga besar Umat Solusi Indonesia, tidak boleh mempunyai mindset yang salah. Bahkan, saya katakan bahkan, untuk produk-produk hutang tertentu, walaupun itu fidusia, yang pasti yang sudah pernah saya alami tempo lalu, ketika saya mau mengajukan hutang kepemilikan kendaraan bermotor atau membutuhkan dana dan saya mempunyai BPKB, saya selaku yang kena blacklist, banyak sekali lembaga keuangan yang mengabaikan hal tersebut. Artinya bahwa saya atau pemilik hutang yang macet itu masih bisa kredit. Jadi kalau saya cermati adalah item blacklist ini sendiri adalah sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu artinya ketika saya karena macet di kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, saya untuk apply atau mengajukan jenis pinjaman kartu kredit walaupun itu non fidusia atau kredit tanpa anggunan, dengan sendirinya itu tidak akan disetujui. Tapi ketika saya misalkan punya BPKB dan puji Tuhan saya tidak ada hutang untuk peminjaman dengan jaminan BPKB ataupun sertifikat, itu untuk misalkan saya mau beli mobil baru atau motor baru atau kendaraan bermotor itu bekas tapi kredit, itu yang saya cermati, saya alami, banyak lembaga keuangan yang mengabaikan selama ketika sampai dengan hari ini track record saya untuk kredit kendaraan bermotor tidak ada blacklist. Jadi disinilah yang perlu saya tegaskan. Anda akan sangat bodoh jika mana terlalu overthinking, dan ini tidak hanya berlaku sebagai pasangan suami istri, tapi juga untuk anak. Saya katakan, saya ulangi, dan saya pertegas. Jika orang tua Anda kena blacklist SLIK akibat dari produk hutang apapun, khusus anak, itu tidak ada kaitannya. Artinya ketika anak ini dewasa dan ingin mungkin pengajuan hutang, entah itu hutang berfidusia ataupun tidak berfidusia,
entah itu aset bergerak ataupun tidak bergerak, anak ini tidak serta-merta. Saya katakan anak ini tidak serta-merta karena bapaknya kena atau belum melakukan pembayaran, atau mungkin ibunya. Tidak serta-merta anak ini ikut terblacklist. Dan di sini juga saya pertegas bahwa satu kakak, di mana entah itu kepala rumah tangganya, kepala keluarganya, ataupun mungkin yang paling fenomenal adalah ketika membuka rekening bank ataupun tabungan, deposito ataupun mau pinjaman, itu database yang dibutuhkan itu pasti nama ibu kandung. Tidak pernah dipertanyakan nama ayah kandung, karena laki kan tidak melahirkan. Dan di sini ketika andaikan ibu Anda itu kena blacklist, itu Anda santai saja. Tidak artinya Anda selaku keturunannya itu juga akan kena blacklist. Dan ini pun juga demikian juga, andaikan anak yang kena blacklist, tidak artinya orang tua kena blacklist. Itu yang harus saya pertegas. Karena di sini yang saya jumpai banyak sekali, memang ini sebuah, boleh dikatakan sebuah hal yang tidak membuat nyaman. Tapi ingat bahwa roda kehidupan ini senantiasa berputar. Barangkali saat ini Anda sedang berada di posisi yang paling bawah atau bangkrut. Tidak artinya ketika Anda mau berusaha untuk memperbaiki finansial Anda, dengan pastinya bekerja dengan baik, benar, halal, dan bekerja keras, itu tidak artinya bahwa tidak ada kesempatan untuk bisa kembali bangkit. Jadi yang sangat bodoh yang dilakukan entah itu si suami atau entah itu si istri, karena adanya realita aturan. Saya katakan karena adanya realita aturan, terkadang mereka atau orang yang merasakan pasangan saya kena blacklist dan saya tidak mau kena masalah, itu memilih bercerai. Di sini saya pertegas, bercerai kalau memang ada masalah yang dikatakan privasi, entah itu ada pil, entah itu ada will, entah itu pemabuk, entah itu penjudi, entah itu KDRT. Rasanya untuk pilihan bercerai itu tidak merupakan suatu hal yang bodoh. Tapi jika Anda bercerai hanya karena, saya katakan hanya karena saat ini pasangan Anda kena blacklist, SLIK-nya jeblok, itu Anda, saya harapkan untuk mempertimbangkan ulang. Karena niscaya saya masih punya sebuah keyakinan, jatuh itu biasa. Yang tidak biasa jika ketika jatuh tidak ada upaya untuk bangun kembali dan melanjutkan perjalanan yang dengan harapannya adalah semuanya bisa dibenahi. Jadi di video ini saya pertegas
bahwa Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan pada para penonton pemirsa di kanal YouTube ini, terutama keluarga besar Omah Solusi Indonesia, untuk tidak bayar hutang dalam tanda kutip nakal, atau dalam tanda kutip memang istilahnya diniati untuk penggunaan uang yang ada terkumpul digunakan untuk yang tidak diprioritaskan menyelesaikan hutang setelah skala prioritas tentang kondisi ekonomi, tentang untuk makan, tentang untuk sekolah, tentang untuk kesehatan. Kalau semuanya itu skala prioritasnya sudah tercukupi, saya katakan pada seluruh penonton pemirsa, ingatlah tetap tentang hutang. Dan di sini sekaligus saya juga akan memberikan wacana edukasi bahwa jangan sampai termakan oleh pembodohan masyarakat oleh kolektor. Yang pertama tentang bunga dan denda yang semakin meningkat. Nanti saya akan buatkan video khusus bahwa bunga dan denda itu mau dibawa berapa besarnya, Anda fokuslah untuk bangkit bekerja kembali. Untuk penyelesaiannya, untuk negonya, dan lain sebagainya, ada strategi yang benar-benar sudah saya lakukan dan itu akan saya bagikan. Dan juga jangan pernah, saya katakan ini realita, bila mana keluarga inti Anda itu kebetulan harus berpulang. Jika memang kondisi finansial keluarga Anda ini baik-baik saja, silahkan Anda bernegosiasi mewakili almarhum untuk menyelesaikan pembayaran, pastilah dengan diskon yang tinggi. Dan ini kunci yang tadi saya katakan, bahwa Anda tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya produk hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Sekaligus sesuai dengan judulnya, hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan itu tidak bisa untuk diwariskan. Seperti yang sudah saya katakan di video-video yang lalu, bahwa ada sebuah pasal Undang-Undang Perdata. Barang siapa mau menerima warisannya, itu sekaligus juga harus menerima hutangnya. Dan saya katakan setegas-tegasnya bahwa itu tidak berlaku di hutang kartu kredit ataupun kredit tanpa anggunan. Tapi tidak artinya juga ketika kondisi finansial Anda sebagai ahli waris yang ditinggal mati oleh keluarga inti Anda yang masih mempunyai tanggungan, jika mereka kreditur mau memaklumi, mau bernegosiasi dengan baik dan benar, dan tercapai angka kesepakatan yang bijak untuk keduanya, baik itu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun oleh kreditur, itu tetap diselesaikan. Akan tetapi ketika keluarga almarhum ini
dalam kondisi yang belum kuat secara finansial, terutama ke tahun-tahun yang ke depan. Kita tidak bisa tahu apa yang pernah terjadi. Intinya adalah satu, bayarlah hutang ketika kondisi finansial Anda baik-baik saja. Tapi ketika Anda sendiri juga masih dalam arti membangun pondasi untuk masa depan, tentang hutang tinggalan almarhum itu tidak bisa ditagihkan ke Anda. Sekaligus saya perjelas, blacklist melekat pada si empunya hutang, bukan kepada anak atau bukan kepada orang tua. Hanya terkhusus untuk suami istri. Memang kalau saya katakan dengan cara memilih dengan bercerai, itu memang secara mungkin melepaskan tanggung jawab dari blacklist, itu memang akan ada peluang. Ketika orang pasangan yang suaminya atau istrinya kena blacklist dan ketika memilih bercerai, kan di KTP-nya jadi cerai hidup. Dan ketika cerai hidup itu artinya ya pastilah ketika mengajukan pinjaman, entah itu fidusia ataupun non fidusia, bank tidak minta akte lahirmu siapa, akte nikahmu mana, mantan suamimu siapa. Tidak berlaku. Saya katakan tidak berlaku, artinya bisa melakukan pinjaman. Dan saya garis bawahi, tadi saya sudah katakan untuk yang terblacklist saja masih bisa untuk melakukan pinjaman, apalagi yang tidak terblacklist. Jadi misalkan sepasang suami istri, salah satunya kena blacklist karena kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, dan yang tidak terblacklist ini, kalau Anda mau mencoba membuktikan apa yang saya katakan, silahkan Anda yang belum kena blacklist apply kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Niscaya jika semua kriteria yang saya jabarkan terkecuali terblacklist, itu pasti di approval. Jadi di sini rasanya sudah lengkap di video ini bahwa blacklist itu melekat hanya pada si empunya hutang. Secara otomatis ketika Anda tidak panic attack, Anda tidak overthinking, dan jangan meninggalkan pasangan, mengorbankan, apalagi kalau sudah punya anak, mengorbankan keluarga dengan sangat mudahnya untuk memutuskan bercerai, karena korbannya adalah anak-anak Anda. Dan buktikan seperti janji pernikahan Anda sesuai keyakinan Anda masing-masing, bahwa seia sekata, sehidup semati, suka dan duka akan ditempuh bersama. Dan di sini ada satu pepatah sebelum saya menutup video ini. Seorang lelaki dilihat kesetiaannya ketika dia memiliki segalanya, sedangkan seorang wanita dilihat kesetiaannya ketika pasangannya sedang tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, sudah 3 hal yang sudah saya jelaskan secara gamblang, bahwa ketika salah satu keluarga inti Anda kena macet hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan,
Anda yang entah itu anaknya atau itu orang tua Anda ataupun itu istri Anda ataupun suami Anda tidak kena blacklist. Teristimewa. Saya ulangi lagi untuk anak-anak bahwa orang tua Anda kena blacklist, Anda baik-baik saja. Oleh karena itu, totalah untuk masa depan Anda. Jangan sampai Anda malah salah langkah sendiri dengan banyaknya kemajuan teknologi, adanya judul, adanya pinjol. Saya sangat prihatin di usia-usia muda, bahkan ada yang masih statusnya pelajar sudah kena blacklist. Kiranya video ini sudah tuntas 3 hal bodoh yang Anda lakukan ketika salah satu pemegang kartu kredit atau keluarga inti Anda menunggak hutang kartu kredit atau hutang KTA. Dan saya masih menjanjikan ini OJK ini bagi Anda entah itu sang istri yang diteror, mertua atau orang tua atau anak kandung atau anak menantu atau suami diteror untuk membereskan hutang yang miliknya keluarga inti Anda dan bukan milik Anda. Anda bisa untuk menuju ke pengaduan OJK dengan tata caranya yang sangat simpel, tapi dikarenakan video durasi ini sudah setengah jam, nanti akan saya buatkan khusus untuk portal pengaduan OJK ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat, penuh dengan sukacita, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.